Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa teman-teman semua. Hari ini kita ada di episode perdana podcast Universitas IFET Semarang. Hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh utama di Universitas IFET, yakni Rektor. Beliau adalah Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora, yang akrab kita panggil dengan Prof. Rus. Selamat siang, Prof. Rus. Terima kasih. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Terima kasih, Prof. Hari ini sudah membersamai kami teman-teman media untuk ngobrol siang-siang ini. Oke, di samping beliau ada satu lagi tokoh yang tidak kalah utama di Universitas IFET, teman-teman. Beliau adalah Wakil Rektor 3 yang membidangi kemahasiswaan dan kerjasama. Beliau adalah Dr. Andes Trilaksono Prihandoko, Eskom, MPD dan konselor. Luar biasa ya panjangnya. Dan beliau ini punya panggilan akrab. Tetapi panggilan akrabnya di Universitas IFET itu ada 2 mazhab. Jadi ada yang memanggil beliau dengan Pak Tri, ada juga memanggil dengan sebutan Pak Koko. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Merdeka, Pak Tri. Hari ini kita panggil dengan Pak Tri atau Pak Koko ini ya? Pak Koko aja. Pak Koko, lebih akrab begitu ya, panggilan kecil. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara atau berbincang dengan beliau, Bapak Rektor dan juga Bapak WR3 mengenai disahkannya ya peraturan atau undang-undang dari Kemendikbud mengenai PPKS, mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan ini masih sangat hangat dibicarakan di publik. Mungkin kita tanya dulu dari Prof. Rus. Prof. Rus, bagaimana menurut Prof. Rus mengenai diterbitkannya undang-undang ini oleh Mas Menteri kita, khususnya untuk kalangan perguruan tinggi? Bagaimana IFET menanggapi lahirnya undang-undang ini? Ya, terima kasih ini Pak Menteri yang sudah berupaya menyusun peraturan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Latar belakangnya mengapa demikian, mengapa peraturan ini disusun dan diterbitkan, ini tidak lain karena pada tahun 2020 terjadi kekerasan seksual yang luar biasa jumlahnya, ada 1.000 kurang lebih. Dan ini kalau menyebar di seluruh Indonesia di berbagai perguruan tinggi maka sangat banyak. Oleh karena itu Pak Menteri mencoba ingin hal seperti itu tidak terjadi. Oleh karena itu diterbitkanlah pada tahun 2021 Permendikbud nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan tujuan kekerasan seksual dapat dicegah dan kalau terjadi dapat ditangani dengan benar dan baik. Oleh karena itu saya sangat setuju keluarnya peraturan ini. Tetapi mungkin para sivitas akademika, tokoh masyarakat, atau mungkin siapa saja itu mempertanyakan karena ternyata yang ditunggu-tunggu Permendikbud itu apakah bisa efektif atau tidak. Nah, saya menjawab nih, kalau ditanya apakah ini efektif atau tidak, jawabannya adalah ini kan baru 2021 bulan Agustus 2021 khususnya tanggal 31. Untuk melihat efektif tidaknya, ini harus dilaksanakan dulu Permendikbud nomor 30 2021 ini. Mungkin selama berapa lama, berapa waktu begitu, lalu dihitung apakah terjadi kekerasan seksual dengan adanya Permendikbud ini atau tidak. Kalau tidak, misalnya tahun 2020 ada diukur tidak terjadi kekerasan seksual, maka efektif. Kalau sekarang ditanya efektif atau tidaknya, baru doa, mudah-mudahan efektif begitu. Karena belum terlaksana jangka waktu untuk diukur keefektifan atau tidaknya
terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Begitu Mbak Leni. Siap, Prof. Rus. Jadi efektivitas itu secara ilmiah ya nanti dibuktikan Iya. setelah melalui proses-proses Jangka pelaksanaan waktu. dan jangka waktu tertentu. Iya. Terima kasih Prof. Rus. Iya. Kita ke Pak Koko. Pak Koko, kalau kita melihat opini-opini dari mahasiswa yang ditampilkan oleh Mas Menteri, mahasiswa dari BEM Indonesia sangat mendukung. Bagaimana dengan kondisi teman-teman BEM di Universitas IFET atas lahirnya undang-undang ini? Pak Koko. Iya, terima kasih Mbak Leni ya, ya Bu Leni. Untuk IFET sendiri atau Unisfet, memang sejak diluncurkan Permen nomor 30 tahun 2021 ini terkait dengan PPKS ini, memang tokoh-tokohnya saya share untuk semacam buku saku. Jadi kenapa munculnya PPKS ini, lantas bagaimana penanganannya kalau terjadi suatu permasalahan-permasalahan yang tanda kutip ada kekerasan seksual atau sesuatu yang terkait dengan seksual, lantas langkah-langkahnya bagaimana. Mereka sudah punya buku sakunya, terutama ketua-ketua BEM. Ya. Menarik sekali Pak Koko, ternyata sudah ada buku saku untuk Iya. mahasiswa ya. Iya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai buku saku ini yang disampaikan Pak Koko, tapi sebelumnya saya mau ke Prof. Rus lagi nih. Karena kemarin banyak sekali Prof, saya mendengar problem-problem yang diungkapkan oleh para ormas khususnya mengenai penggunaan bahasa yang kurang tepat begitu. Ini kebetulan Prof. Rus, rektor kita ini kan ahli bahasa ya, maka bagaimana sebetulnya penggunaan bahasa dalam undang-undang ini, apakah sudah tepat atau memang seperti yang disampaikan para ormas ini, Prof? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk untuk dapat memilah dan memilih dan juga dapat memahami Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Bahasa yang digunakan dalam Permendikbud itu harus bahasa yang objektif. Tidak boleh berupa bahasa multitafsir atau seperti yang terdapat dalam sastra misalnya, itu kan mengandung tidak objektif, itu malah subjektif dan seterusnya. Sebetulnya bukan karena pemahaman bahasa. Dan memang kata-kata ormas itu sangat menusuk ya, seolah-olah melegalkan zina atau perzinahan di kalangan perguruan tinggi. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, memang di dalam pasal ini saya bawa pasal 5 Permendikbud nomor 30 ini memang ada kata-kata yang membuat mereka bimbang. Yang pertama atau yang utama dan yang mereka menganggap ini legal itu ada kata-kata tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual meliputi memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Apa ada kekerasan seksual itu minta izin dulu, Bu Leni, bolehkah saya memperlihatkan? Nggak mungkin. Karena itu yang sorotan ormas itu sangat tajam. Begitu juga begini, termasuk kekerasan seksual yaitu mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio atau audio visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau persetujuan korban berarti boleh. Kalau tidak setuju korban berarti itu kekerasan seksual. Ini banyak nih, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Memang kata persetujuan korban ini yang seolah-olah ya melegalkan. Jadi kalau disetujui berarti bukan kekerasan, boleh berarti. Oleh karena itu mudah-mudahan ada isi bahasa. Jadi bukan kesalahan bahasa, bahasanya begini. Kalau begini ini maknanya itu, tidak bisa makna lain. Nah, saya berpendapat termasuk kekerasan seksual meliputi menatap korban dengan nuansa seksual. Ya, itu kalau begitu itu berarti kekerasan. Kalau setuju berarti dia ini nggak apa-apa, berarti kan itu transaksi, itu ada transaksi. Langsung saja memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja itu kekerasan seksual kepada siapapun dan dimanapun. Karena apa?
korban mungkin setuju, tapi orang lain yang melihat tidak setuju, nah itu kekerasan juga. Oleh karena itu mudah-mudahan dari segi bahasa ada yang dikurangi ini. Tetapi ada penjelasannya di ayat 3. Persetujuan korban yang dimaksud dianggap tidak sah dalam hal syaratnya ini. Korbannya memiliki usia belum dewasa. Jadi kalau belum dewasa kan tidak bisa izin pada korban ya. Malah mungkin tidak tahu itu. Mengalami situasi pelaku mengancam. Nah, otomatis kan tidak bisa juga. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur, memiliki kondisi fisik dan atau psikologis rentan mengalami kelumpuhan sementara atau mungkin mengalami kondisi terguncang. Oke. Kalau boleh saya simpulkan, artinya secara bahasa memang undang-undang ini masih menjadi ambigu begitu ya Prof ya? Itu jelas maknanya itu, harus dihilangkan yang bermakna negatifnya. Oke, saya kemarin mendengarkan statement dari Mas Menteri Prof, bahwa yang bisa diatur dalam undang-undang itu memang hanya bentuk-bentuk kekerasan yang bisa kita hukum dengan menggunakan undang-undang. Klausul yang kemudian dimaknakan oleh ormas atau oleh pihak-pihak lain ini adalah masuk ke dalam ranah kesusilaan. Dan di situ tidak bisa kita atur dengan undang-undang, begitu kata Mas Menteri. Bagaimana ini Prof, tanggapan Prof? Susila, hukum, etika itu dengan peraturan ada. Di perguruan tinggi saja ada soal aturan etika perguruan tinggi juga ada. Ya ini kita tunggu aja perbaikannya lebih lanjut. Kan baru kemarin Agustus sampai sekarang kan belum juga orang dikenakan sanksi dengan adanya kekerasan seksual atau pelanggaran kekerasan seksual. Mudah-mudahan tidak terjadi dan memang ini juga baru pertama kali ada peraturan yang begini ini. Kekerasan seksual harus dengan persetujuan. Kalau dengan persetujuan tidak keras. Kalau tanpa persetujuan berarti itu kekerasan. Nah, kita tunggu kalau ada perbaikan bahasanya. Oke. Ya. Semoga ya kita nantikan perbaikan bahasa atau mungkin seperti yang dijanjikan Mas Menteri kemarin saya melihat beliau melakukan konferensi pers bahwa beliau akan mendatangi atau bertemu dengan para ormas dan seluruh lembaga atau mungkin organisasi yang berkeberatan dengan bahasa yang ada di undang-undang ini. Insya Allah akan ada mediasi dari Mas Menteri, mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya Prof ya. Termasuk mungkin juga Mas Menteri bisa berkumpul dengan para ahli bahasa ya Prof, supaya ahli bahasa, ahli hukum, semua pihak-pihak terkait ini ketika dikumpulkan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan tepat ya Prof. Baik, terima kasih Prof Rus. Kita ke Pak Koko sekarang. Pak Koko, dengan munculnya undang-undang yang baru ini dengan bahasa-bahasa yang kemudian menjadi problem baru ya kalau saya boleh bilang, ini problem baru yang muncul di beberapa kalangan. Ada tidak muncul hal yang sama di kalangan mahasiswa kita Pak Koko? Sebetulnya begini Utul ini. Jadi permasalahan itu tidak hanya di 1-2 perguruan tinggi. Jadi hampir merata perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri. Itu sempat terbahas kemarin pada waktu pertemuan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan di Manado. Di situ juga ada yang mewakili Pak Menteri, yaitu Prof Nijam, terkait dengan dinamika PPKS ini. Nampaknya tadi sudah disampaikan Pak Rektor, acuan akademiknya kenapa ini diwujudkan menjadi permen itu karena sudah banyaknya kejadian-kejadian yang muncul di perguruan tinggi. Kalau di tempat kita memang mungkin ada, tetapi jumlahnya mungkin tidak begitu banyak. Tetapi yang ada ini kelihatannya mereka tidak berani melaporkan kepada pimpinan atau melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait, misalkan di pihak kepolisian. Memang ini tantangan perguruan tinggi yang terjadi sekarang ini. Kalau mungkin boleh ini pernah feedback ke belakang, ada istilah ayam kampus. Ayam kampus. Sebenarnya ini kan sudah lama itu. Terus muncul lagi ada ciblek itu. Ya, itu sebetulnya warning daripada pemerintah bagaimana menangani
permasalahan-permasalahan seksual. Tentunya harus ada rambu-rambu yang jelas. Tapi nampaknya memang apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, mungkin dari segi pengemasan permennya itu yang perlu diperbaiki. Berkolaborasi dengan ahli bahasa, berkolaborasi dengan ahli hukum, sehingga permen itu utuh. Tidak ada bahasa-bahasa istilah boleh nanti ambigu. Dan bisa diterima semua pihak. Bisa diterima ya, Pak, oleh semua pihak. Begitu boleh nih. Siap Pak Koko. Menyambut regulasi baru di Permendikbud 30 tahun 2021 ini, apakah IFED sudah menyambut dengan meluncurkan kebijakan senada dengan Permendikbud ini? Prof. Rus atau Pak Koko yang menjawab? Begini boleh nih. Memang secara keseluruhan mahasiswa belum. Karena ini kan juga baru muncul dan masih diperbincangkan di tingkat jajaran pimpinan. Karena ada beberapa perguruan tinggi, wah ini intervensi pemerintah ini. Mereka statementnya semacam ini, sehingga mereka ada yang menolak dengan permen ini. Ini terjadi itu Bu ini. Bahkan kasusnya teman kita yang ada di beberapa perguruan tinggi ini kan juga belum di follow up oleh pemerintah secara tegas. Padahal aturan itu sudah ada, bukti-bukti juga sudah ada, tinggal eksekusi. Nampaknya belum ada keberanian dari pemerintah. Nah ini pemerintah juga ambigu terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Kalau terkait dengan IFED, Unisfed gitu, untuk buku saku sudah ada, itu sudah buku saku itu yang membuat dari Kemendikbud, yang diluncurkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri, untuk apa ya, memframe supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Kalau terjadi harus bagaimana? Itu buku sakunya semacam itu. Dan dilampiri oleh beberapa hal yang terkait dengan PPKS dulu ini. Jadi mahasiswa mungkin bisa mencermati, kalau terjadi suatu pelecehan seksual, saya harus apa? Terus kemana? Terus follow up-nya bagaimana? Sampai pada terminasi permasalahan harus bagaimana? Nah ini memang nanti dalam waktu dekat IFED berdasarkan SK Rektor nanti membuat semacam satgas. Karena di dalam PPKS ini harus perguruan tinggi harus punya satgas, dan itu yang membentuk adalah pimpinan Pak Rektor. Begitu Bu Leni. Siap, terima kasih Pak Koko. Kita menantikan ya tata kelola atau urut-urutan bagaimana mahasiswa ini bisa melaporkan jika mereka merasa menjadi korban pelecehan seksual di area kampus. Karena kemarin memang saya sempat berbincang juga dengan teman-teman banyak yang sudah menyambut senang dengan Permendikbud ini, dan mereka bertanya satu hal ke saya, Pak Koko, boleh nih kalau memang kami mengalami menjadi korban atau teman kami mengalami ini, kepada siapa kami harus melaporkan pertama kali. Nah ini yang kemudian menjadi PR besar kita untuk segera menyusun ya Pak, satgas-satgas yang bisa kita berikan nama-namanya kepada para mahasiswa. Berbicara tentang pelecehan seksual, Prof. Rus dan Pak Koko, banyak sekali sebetulnya terjadi pelecehan seksual. Dan masalahnya generasi muda kita atau bahkan kita banyak yang belum tahu definisi dari kekerasan seksual. Apa saja yang termasuk kekerasan seksual? Kira-kira akan ada tidak integrasi pemahaman ini dalam kurikulum atau mungkin dalam matrikulasi sebelum mereka kuliah, atau bagaimana supaya kita membuat hal ini menjadi suatu hal yang normal diketahui oleh banyak orang, Prof. Rus? Kira-kira akan ada rencana semacam itu atau tidak? Ya, terima kasih. Tujuan Permendikbud ini adalah agar di perguruan tinggi tidak terjadi kekerasan seksual. Mengapa demikian? Karena sampai dengan tahun 2020 itu banyak sekali. Dan sebetulnya dalam kurikulum-kurikulum lama, kekerasan seksual juga sudah masuk, yaitu dalam PPKN dan juga dalam mata kuliah agama. Begitu ya. Tetapi ternyata dua mata kuliah itu tidak mampu membendung kekerasan seksual karena tidak bisa menyelesaikan kan kalau terjadi. Kalau mata kuliah itu sifatnya mencegah. Nah, kalau sudah terjadi maka harus ada penanganan. Nah, Permendikbud ini pencegahan sekaligus penanganan. Memang unsurnya banyak nih. Makna kekerasan seksual ini banyak nih. Ada sampai dengan luar biasa nih, 20 macam lebih. Menyampaikan ujaran
mengenai yang porno-porno itu sudah termasuk kekerasan. Kemudian memperlihatkan alat kelamin, menyampaikan ucapan dan seterusnya. Tetapi yang memang dipersoalkan oleh ormas itu, kalau yang dipertontonkan itu menerima, itu bukan kekerasan. Transaksional ya Prof Berarti ya. malah boleh. Nah itu yang dianukan oleh ormas. Oleh karena itu mungkin kalau ada kalimat-kalimat atau frasa yang menyebabkan peraturan ini menjadi istilahnya apa ya, jalan tengah supaya tidak disebut kekerasan, ya memang harus dihindari begitu. Lalu dalam setiap Permendikbud peraturan itu juga ada bagian belakang itu penjelasan ya. Pasal 1 cukup jelas, pasal 2 cukup jelas, pasal 3 cukup jelas. Itu apa artinya? Kalau saya punya usul jangan cukup jelas, jelas atau sangat jelas. Kalau cukup jelas itu berarti belum jelas. Atau kurang jelas, baru C kan. Tetapi di Indonesia itu masih begitu, dan kalau saya tunjukkan kekurangan-kekurangan itu sampai sekarang belum bisa diperbaiki, dan itu kalau Pak Menteri sampai tahu begitu mungkin akan segera perbaiki. Tapi gagasan pemikiran seperti itu tidak sampai ke puncak. Jadi kalau saya usulkan di tingkat menengah aja nggak sampai. Dan yang namanya bahasa itu wadah pemikiran. Pemikiran apa saja dituangkan dalam bahasa. Di dunia ini ilmu itu hanya ada dua, satu bahasa, dua matematika. Berarti cocok saya bersebelahan sama Prof Ros ya. Iya. Ilmunya Pak Koko ini konseling itu memanfaatkan bahasa, memanfaatkan matematika. Karena itu pengetahuan dan penguasaan bahasa sangat penting di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Maka keterampilan dasarnya adalah literasi dan numerasi ya Prof ya? Iya, dua itu. Jadi semua ilmu mengikuti atau menggunakan bahasa dan matematika. Oleh karena itu tujuan peraturan ini baik, sekali lagi kalau ada kekurangan karena penggunaan bahasa itu ya lumrah lah. Di mana saja kan tidak ada yang sempurna, tapi tujuannya baik, yaitu mencegah dan menangani kekerasan jika terjadi. Kalau diharapkan dengan mencegah sudah berhasil, berarti kan tidak terjadi kekerasan, tidak ada penanganan. Tapi kalau dicegah tidak berhasil, terjadi kekerasan lah ditangani. Oleh karena itu kampus segera menindaklanjuti nanti, menyusun satgas, sehingga kalau ada keluhan-keluhan dari mahasiswi, biasanya yang dikerasi kan mahasiswi. Meskipun sekarang tidak pandang gender ya Prof Iya, ya? ada juga yang laki-laki dikerasi, Pak Koko ada. Oh ada ya, saya malah nggak paham tahunya yang dikerasi itu wanita. Dan mungkin juga ada wanita yang minta dikerasi. Iya kan? Kekerasan juga artinya kalau tidak disentuh, tidak diberi apa, mungkin wanita itu juga transaksional Prof ya? Nah, itu yang dengan kesepakatan itu iya, pasti ya. Yang disorot oleh ormas ya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak terjadi pelecehan, kekerasan seksual, dan juga kalau terjadi bisa ditangani dengan benar, dengan baik, dan kaum hawa para mahasiswi aman berada di kampus sampai dia menyelesaikan studi. Bahkan nanti di tempat lain pun secara umum kalau perlu Presiden mengeluarkan undang-undang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Leni. Terima kasih Prof Ros, cukup jelas mengenai iya. Oke, mungkin saya kembali ke Pak Koko dulu, Pak Koko. Saya masih ingin tahu mengenai kondisi mahasiswa kita. Kebetulan Pak Koko sendiri ini adalah konselor, dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan misalnya terjadi kejadian, maka Pak Koko ini ada di garda terdepan untuk bertemu dengan teman-teman korban, begitu ya. Pak Koko, menurut pengalaman Pak Koko sendiri selama berkarir di event yang saya yakin sudah sangat lama, apakah pernah ada keluhan mahasiswa kecil atau besar mengenai hal-hal terkait kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus? Ya. Pak Koko. Terima kasih Bu Leni. Sekali lagi saya sampaikan bahwa PPKS ini tidak hanya untuk mahasiswa. Dosen sama dosen, dosen sama mahasiswa, mahasiswa sama mahasiswa. Jadi tadi kalau Bu Reni menyampaikan orientasinya ke mahasiswa, ada dosen itu. Wah, ini berarti ada dosen ini, ada indikasi terjadi pada dosen teman-teman. Kita minta Pak Koko untuk spill ya sedikit
cerita-cerita seru Iya. yang ada di Universitas IFET. Jadi, Monggo, Pak Kok. Saya tidak menutup apa ya istilahnya, tidak menolak. Memang ada beberapa terjadi. Tapi kalau lihat frekuensinya atau banyak sedikitnya memang masa kategori sedikit. Tapi ada Bu ini. Kita tidak menampik, dan klien-klien atau konseli yang berkonseling dengan saya memang saya tunjukkan hal-hal yang bisa meringankan trauma healingnya, kecemasannya ketika dia berhadapan dengan orang yang berbuat itu, dia sudah ada semacam gangguan kejiwaan dari konseli tersebut. Lantas ada solusi lain Bu Leni. Jadi memang mungkin sedikit karena ada ketakutan ya. Supaya menghilangkan ketakutan, teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen itu bisa melaporkan ke URL yang ada di Kemendikbud. Jadi langsung Bu Leni, ada portal lapor di Kemendikbud. Itu langsung aja, atau mengirimkan surat atau mungkin lewat telepon 177 itu langsung diterima oleh Satgas yang ada di Kemendikbud, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh kementerian langsung. Kalau dia memang sudah punya rasa sungkan, segan, dan mungkin ada ketakutan, ya boleh lapor ke sana. Karena itu terbuka Bu Leni. Ini solusi untuk yang merasa terintimidasi Betul, dengan rekan-rekan betul, sejawat atau betul. teman-teman di lingkungan Betul, begitu ya. iya, Tetapi ketika mereka berani untuk speak up, maka Iya. mereka boleh melalui Satgas kampus. Satgas ada di gitu kampus, ya. Pak Koko. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, seizin Pak Rektor, nanti kita buatkan Satgas. Tentunya teman-teman yang memang punya latar belakang konseling, psikologi atau dari hukum. Baik, termasuk di sini di dalam Satgas ini berarti ada tim advokasinya, Ada. juga ada tim trauma Iya, healing ya, atau konseling. mungkin pendampingan Betul, korban ya, betul, ya, Pak Koko betul. ya. Iya, betul. Luar biasa. Kebetulan di Universitas IFET ini juga punya banyak sekali konselor yang sudah sangat profesional, sehingga akan menjadi tugas baru untuk teman-teman di bimbingan dan konseling bersama-sama dengan Pak Koko. Baik, saya masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Mungkin saya mau ke Prof. Rus lagi. Ada sedikit yang menggelitik, Prof. Mengenai budaya, bahasa, dan sebidangnya ini adalah ahlinya dari Prof. Rus, bidang keahliannya. Tetapi saya ingin bagaimana tentang pandangan masyarakat, Prof, ketika kita menghadapi beberapa kasus pelecehan seksual. Mohon maaf, ini kalau saya sampaikan korbannya adalah perempuan ya biasanya, Prof. Kemudian perempuan ini melaporkan atau berbicara, tetapi seringkali oleh masyarakat itu justru korbannya disalahkan. Atau dalam bahasa istilah kerennya itu victim blaming begitu, Prof. Lah, kamu bajunya gimana begitu ya? Misalnya ada seorang perempuan atau seorang anak perempuan lapor, Bu, saya lagi makan di kantin, kemudian teman-teman segerombolan laki-laki bersiul-siul ke saya dengan pandangan yang tidak sopan, atau bahasanya catcalling begitu ya, cantik, seksi dan sebagainya. Kemudian dia menyampaikan itu ke orang ketiga malah mengatakan, lah kamu pakai bajunya gimana, seksi enggak? Nah, hal ini itu banyak sekali terjadi dan membudaya di sekitar kita, Prof. Rus. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi budaya yang sudah mengakar di masyarakat kita? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kekerasan itu memang bisa juga merupakan kondisi keterpancingan. Oleh karena itu saya sangat mendukung kalau ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua itu selalu menasihati anak-anaknya. Nak, yang rapat berpakaian, nak, yang yang santun dan seterusnya, sehingga tidak merangsang atau memanggil kemungkinan perbuatan tidak baik dari orang lain. Memang kita punya keyakinan dan punya budaya itu, tapi anak-anak muda kita, termasuk para mahasiswa, juga kan melihat film, melihat budaya asing atau budaya barat, sehingga terpengaruh juga. Oleh karena itu, aslinya ada korelasi antara budaya Indonesia dengan kesantunan dan tidak terjadinya kekerasan seksual. Tapi ketika itu keluar dari budaya itu, geser ke arah budaya asing, maka kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu, mungkin juga jangan terlalu disalahkan kalau ada laki-laki yang terpancing oleh perilaku kaum wanita yang memang
melanggar budaya juga kan berarti, atau keluar dari budaya juga. Oleh karena itu, meskipun mungkin bisa terpancing, tetap saya menyarankan Mas Ridho jangan sampai terpancing oleh mahasiswi atau oleh perempuan yang sudah keluar dari budayanya sendiri. Mudah-mudahan itu bisa teratasi. Dengan demikian masyarakat Indonesia punya budaya yang baik, etika sopan santun yang baik, diamalkan dengan baik, dan tidak membuat suasana yang memancing, suasana yang tidak baik juga, akhirnya hidup damai, tentram, aman, dan seterusnya, sehingga tidak terjadi kekerasan seksual. Mudah-mudahan begitu Ya, Mbak Leni. tentu saja kedamaian dan kenyamanan menjadi cita-cita kita bersama ya, Iya, Prof ya. betul. Tetapi ketika saya masih agak ini nih Prof, kalau kita berbicara tentang budaya kita, nilai-nilai luhur budaya kita, bahwa ada norma kesopanan, kesantunan di dalam kita bermasyarakat ya Prof ya. Iya. Kemudian para anak laki-laki ini di mana norma kesopanan dan kesantunannya Prof? Kalau saya boleh ini ya, boleh menyandingkan posisi si perempuan dan si laki-laki Prof. Iya. Itu terjadi juga karena pengaruh luar. Bukan karena pengaruh pendidikan di kampus, bukan juga karena orang tuanya di rumah. Orang tua yang ada di rumah itu paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Kampus mengikuti tanggung jawab orang tua, pemerintah juga mengikuti tanggung jawab orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua juga suka menyalahkan sekolah, menyalahkan kampus, menyalahkan pemerintah, padahal itu anaknya orang tua sendiri. Karena setiap orang selalu ingin merasa benar. Iya, ingin benar. Lah, mereka laki-laki yang suka terpancing atau berbuat kekerasan seperti itu bukan karena pengaruh orang tua, bukan pengaruh sekolah, bukan pengaruh kampus, tapi pengaruh dunia luar. Dan ternyata kehidupan dunia luar itu luar biasa semaraknya. Dan mungkin mereka yang juga jarang ada di rumah, atau mungkin di rumah tidak pernah berbicara dengan orang tua, itu malah yang masuk adalah pendidikan karakter dari luar. Begitu juga yang dari kampus tidak masuk, karena dia lebih dekat dengan dunia luarnya yang banyak itu, yang pengaruhnya luar biasa. Oleh karena itu kita harus tetap mempertahankan di kampus-kampus mata kuliah agama, PPKN, etika, sopan santun tetap dipertahankan supaya mereka tidak terlalu mudah untuk terkena pengaruh luar yang tidak baik. Begitu juga di sekolah-sekolah ya, begitu juga sama di sekolah menengah begitu, sampai SD pun sekarang anak-anaknya sudah besar-besar loh bodinya, badannya itu saya lihat, belum SMP padahal loh. Lah ini kan karena juga pengaruh makanan, kayak saya lihat juga makanan juga pengaruh membentuk body atau tubuh yang begitu cepat mekar, dan itu membuat suasana yang mungkin memanggil pelecehan ataupun gangguan ataupun anggapan yang tidak bagus lah. Saya kira itu mohon dapat kita doakan semuanya supaya terjadi kebenaran, kebaikan, orang tua, sekolah, kampus, guru-guru, dosen, para mahasiswa, dan begitu juga tendik. Saya kira itu Mbak Leni. Siap Prof. Semoga semua yang ada di lingkungan kita jauh dari hal-hal yang negatif ya dan buruk. Kemudian Pak Koko, sejauh mana sosialisasi kampus atau mungkin Pak Koko selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan ya, sosialisasi kepada para mahasiswa mengenai etika, aturan, tata tertib, atau mungkin tentang Permendikbud yang baru ini, sudah sampai mana sosialisasinya di kalangan mahasiswa Pak Koko? Ya, terima kasih Bu Leni. Sedikit saya tadi memberikan tambahan dari apa yang disampaikan Pak Rektor tadi. Sebetulnya kalau kita lihat Permendikbudristek nomor 48 tahun 2020 itu ada yang namanya kode etik dan kode perilaku. Artinya rambu-rambu itu kalau ditegakkan di suatu lembaga, entah itu perguruan tinggi atau sekolah, maka minimal menekan Bu. Maka budaya-budaya yang tadi disampaikan Pak Rektor memang harus dipegang teguh, ya dijunjung tinggi terkait dengan budaya-budaya yang mengintervensi budaya pendidikan yang ada di masing-masing lembaga. Ada satu kasus Bu Leni, saya mendapat laporan ada DP mahasiswa yang tanda kutip seronok, jadi dia berciuman tapi dijadikan DP. Itu kan luar biasa.
bajunya dibuka sedikit supaya kelihatan dalamnya gitu. Saya tidak tahu kalau nggak ada laporan dari mahasiswa. Akhirnya yang bersangkutan kita panggil, kita edukasi, kita adakan pendampingan, dan ternyata memang latar belakang yang bersangkutan memang sudah jauh dari norma-norma seusia dia. Apa yang dikatakan Pak Rektor tadi, bodi itu sudah sudah terlihat kalau bodinya sudah sudah tidak seusianya dia. Maka kita selaku konselor atau selaku pimpinan hanya memberikan rambu-rambu bahwa kalau di kampus dia tidak boleh melakukan hal-hal yang memang sudah ada rambu-rambu terkait dengan kode etik dan kode perilaku. Lantas pertanyaan Bule ini tadi, sejauh mana kampus menyikapi PPKS itu? Karena ini hal yang baru Bule ini, maka sekali lagi mungkin dalam waktu dekat akan kita buatkan satgas. Tetapi kalau terkait dengan informasi pasal 30 tahun 2001, kita setiap ketemu dengan mahasiswa, kita selalu memasukkan itu. Kita pancing, sudah dengar pasal ini, sudah, apa komen kamu? Kita ingin menjajaki mereka, ternyata apa yang disampaikan Bule ini pernah menanyakan pada mahasiswa, mereka sangat setuju dengan permen itu, sehingga diharapkan di kampus ini juga bisa semacam itu. Maka langkah-langkah dari kampus ini membuka sebanyak mungkin untuk sharing dengan mahasiswa. Semakin komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan ini terjalin dengan baik, maka pasti mereka tidak akan menutup-nutupi apa yang terjadi di lapangan. Jadi kasus-kasus yang pernah saya bantu itu justru dari orang lain. Lantas anaknya saya panggil dan saya edukasi dan saya berikan penguatan terkait dengan traumanya dia. Lantas yang lain Bu Leni mungkin juga dibuat desain suatu lembaga ini yang sifatnya agak membuka semacam tempat yang terbuka. Jadi semacam tempat diskusi tapi yang terbuka, tidak yang tertutup, sehingga mahasiswa bisa merasa merdeka ketika dia menyampaikan sesuatu dan perilakunya dia terkontrol oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi menghindari ruang tertutup yang terlalu sering, karena biasanya terjadi kala seseorang berduaan berhadapan antara dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa di ruang tertutup. Itu biasanya memicu terjadinya suatu pelecehan seksual. Maka hal itu perlu kita desain tempat-tempat mahasiswa yang agak di ruang-ruang terbuka itu akan menambah kenyamanan dan keamanan dari mahasiswa. Kira-kira itu boleh. Kalau sekarang mau bimbingan berduaan dari ngajar gitu ya Pak? Iya. Jadi nggak usah tatap muka, kalau berdua dari ngajar. Kalau bertemu tatap muka kita bisa pendampingan kelompok. Baik, mungkin pertanyaan penutup saja untuk narasumber kita pada hari ini. Untuk Profrus, menurut Profrus, apakah Permendikbud yang diluncurkan oleh Mas Menteri ini mengenai PPKS ya Prof, cukup untuk mengawal dan meniadakan gitu ya, mengurangi atau meminimalisir lah bahasanya ya, kejadian-kejadian kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus. Menurut pandangan Prof secara pribadi, bukan secara ilmiah ya Prof. Kalau ilmiah nanti kita tunggu buktinya. Iya. Tujuannya memang untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Diharapkan dengan adanya Permendikbud nomor 30 ini pencegahan yang lebih utama. Dengan demikian kalau sudah tercegah, penanganan menjadi sedikit. Tapi kita doakan selalu, mudah-mudahan tujuan di keluarganya Permendikbud nomor 30 tahun 2020 ini dapat berhasil dengan baik, mencegah, dan kalau terjadi kekerasan seksual dapat dilakukan penanganan dan lebih baik sehingga tetap kaum wanita di kampus mendapat tempat yang aman, sehingga bisa melaksanakan kuliah ataupun pekerjaan bagi ibu-ibu dosen maupun tendik dengan benar dan baik, sehingga betul-betul di kampus suasananya aman, nyaman, dan menghasilkan
lulusan ataupun tenaga profesional yang hebat. Positif ya Prof ya? Positif, insya Allah berhasil. Pertanyaan terakhir untuk Pak Koko. Pak Koko, kalau ada mahasiswa Universitas IFET yang ingin melaporkan kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya, kepada siapa pertama kali mereka harus mengadu, Pak Koko? Ya, kalau ada kejadian mahasiswa atau dosen, ya nanti melapornya ke Satgas yang kita bentuk. Kira-kira Iya. kita mau minta bocoran Pak Koko, Satgasnya itu mau diawali dari organisasi kemahasiswaan, nanti naik ke departemen, Iya. ke unit, atau Iya. bagaimana? Jadi untuk Satgasnya kolaborasi Bu Leni, kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Ya, dosen ini nanti kita ambilkan dosen yang latar belakangnya dari psikologi dan konseling, dan dari beberapa yang memang paham masalah hukum, misalkan dari dosen-dosen PPKN misalkan, yang latar belakangnya sarjana hukum. Nah, ini kita modifikasi, kita kolaborasi dengan mahasiswa yang kita seleksi, kira-kira mereka yang memang punya independensi dan kemandirian terkait dengan pengembangan perguruan tinggi ke depan yang lebih baik lagi. Saya kira itu Bu Leni. Baik, terima kasih Pak Koko. Kita tunggu daftar nama Satgas PPKS dari Universitas IFET, sehingga teman-teman mahasiswa bisa dengan tepat menemui siapa ketika terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Kita akan hadir kembali di episode selanjutnya setelah Satgasnya terbentuk ya Pak Koko ya. Kita akan hadirkan teman-teman Satgas PPKS di Universitas IFET bersama-sama di podcast kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast hari ini. Kita semua sepakat bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sangat kita harapkan kehadirannya di perguruan tinggi, dan kita akan jadikan Permendikbud ini sebagai salah satu pijakan untuk meniadakan lagi kekerasan dan pelecehan seksual di area kampus. Terima kasih, saya Leni Kurniati. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.